Rekan-rekan media udah bisa dimulai. Oh, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang teman-teman media yang saya banggakan dan saya hormati telah hadir di Gedung Bunar. Pada petang hari ini kita telah melakukan pemeriksaan 7 saksi. Dari 7 saksi ini, Direktorat Penyidikan Jampisus menetapkan 3 tersangka. Dan sampai saat ini kita sudah menetapkan 4 tersangka, yang dulunya sudah kita tetapkan 1 tersangka obstruction of justice di perkara ini. Untuk lebih lengkap dan lebih jelasnya nanti akan disampaikan oleh Bapak Dirdik. Monggo Pak Dirdik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang rekan-rekan media. Hari ini kami tim penyidik dari Kejaksaan Agung menyampaikan perkembangan penanganan perkara tindak pidana dugaan tindak pidana korupsi pada pekerjaan pembangunan atau design and build Jalan Tol Jakarta Cikampek 2 elevated, ruas Cikunir sampai dengan Kerawang Barat. Tim penyidik setelah melakukan pemeriksaan sebanyak 146 saksi dan rangkaian tindakan penyidikan lainnya termasuk penggeledahan di beberapa tempat dan penyitaan, telah menemukan minimal 2 alat bukti yang kami anggap cukup. Dan selanjutnya pada hari ini kami menetapkan 3 orang saksi sebagai tersangka. Mereka adalah Saudara DD selaku Direktur Utama PT Jasa Marga Jalan Layang Cikampek atau JJC periode 2016-2020. Selanjutnya Saudara YM selaku Ketua Panitia Lelang JJC dan Saudara TBS selaku tenaga ahli jembatan PT Lapi Ganesha Tama Consulting. Selanjutnya ketiga tersangka tersebut setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan dan dinyatakan sehat, kami lakukan tindakan penahanan untuk kepentingan penyidikan selama 20 hari ke depan. Saudara DD selanjutnya kami lakukan penahanan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung, sedangkan Saudara YM dan TBS kami lakukan penahanan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Ya. Adapun kasus posisi dalam perkara ini adalah dalam pelaksanaan pengadaan pekerjaan diduga terdapat perbuatan melawan hukum, persekongkolan jahat
untuk mengatur spesifikasi barang yang dimasukkan untuk menguntungkan pihak tertentu. Yang diduga akibat perbuatan tersebut telah merugikan keuangan negara yang berdasarkan hasil sementara penghitungan kami, ini bisa adapun peran masing-masing, DD selaku Direktur Utama PT JCC secara bersama-sama melawan hukum menetapkan pemenang, di mana sebelumnya telah diatur spesifikasi barang yang secara khusus ditujukan untuk menguntungkan pihak tertentu. Sedangkan Saudara YM selaku Ketua Panitia Lelang secara melawan hukum turut serta mengkondisikan pengadaan yang sudah ditentukan siapa pemenangnya. Dan Saudara TBS selaku tenaga ahli diduga turut serta menyusun gambar rencana teknik akhir atau DED, Detail Engineering Design, yang di dalamnya terdapat pengkondisian pengurangan spesifikasi atau volume. Selanjutnya, terhadap para tersangka diduga telah melanggar ketentuan pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Yungto pasal 18 Undang-Undang Korupsi, Yungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Silakan teman-teman media, ada yang ditanyakan di perkara ini? Ayo, monggo. Izin Pak, Wahyu dari RM. Untuk pemenang proyek sama nilai suap yang diterima berapa ya masing-masing tersangka? Itu nanti masih materi penyidikan, Mbak ya. Ya, nanti itu. Ya. Ada kemungkinan penambahan tersangka nggak, Pak? Ya, ini kan masih awal ya. Nanti kita lihatlah perkembangan dari penyidikan ini. Yang jelas di dalam pelaksanaan proyek ini diduga terjadi pengurangan volume dan ada pengaturan pemenang tender, bahwa di dalamnya nanti ada pengurangan spek dan sebagainya, itu masih dalam pengkajian kami. Yang jelas indikasi ke arah sana ada. Dampaknya apa itu kami belum bisa menyampaikan. Pak Dir, saat menjelaskan kasus ini pertama kali naik penyidikan bulan Maret, Pak Dir menyampaikan kasus ini adalah ada kaitannya dengan pengembangan kasus Waskita Karya dan kasus Waskita Beton Precast. Itu pernah disampaikan. Nah, dan terkait 3 tersangka ini, keterkaitannya dengan Waskita Karya dan Waskita Beton Precast itu di mana gitu, Pak? Itu aja, terima kasih. Jadi gini ya, di dalam pengadaan pembangunan proyek ini, salah satu anggota konsorsium adalah PT Waskita, ya. Jadi kaitannya di sana. Yang saat ini Waskita Karya. Masih menyambung yang tadi sih Pak, ini kan pemenang tendernya adalah Waskita ya Pak ya. Apakah sebenarnya udah ada perjanjian kontrak sebelumnya terkait dengan tender-tender jalan tol pembangunan lainnya dengan si orang-orang dari pembangunan jalan tol ini sendiri, atau nantinya dari pihak pembangunan yang jalan tolnya ini juga sudah ada perjanjian-perjanjian lainnya Pak untuk yang tender-tender lainnya Pak selain dari MBZ dan juga yang tadi disebutkan. Terima kasih. Perlu saya koreksi ya, bahwa pemenang proyek ini adalah konsorsium badan hukum yang namanya Waskita Akses, ya. Jadi bukan Waskita sebagai pemenang, dia bagian dari konsorsium itu, ya.
Ini kita masih sebatas ruas tol Jakarta Cikampek. Ya. Halo, baik. Hah? Makasih Pak Dirdik. Iya. Tadi dijelaskan bahwa itu adalah dugaannya adalah pengurangan spek daripada proyek itu sendiri. Nah itu mungkin dari Dirdik analisanya dari mana atau laporannya dari apa? Kemudian kenapa kok itu masih beroperasi, kan ada dampaknya kan? Itu aja. Kemudian mungkin tersangka yang lain apakah bukan dari swasta, ada lagi enggak, gitu aja. Terkait dengan perbuatannya itu pengurangan volume, ya. Dari mana kita menghitung? Tentu saja kita pakai ahli, ya. Dampaknya apa? Kami masih menunggu pernyataan dari ahli, ya. Itu bukan kapasitas kami. Terkait dengan tersangka lain, ya tadi sudah dijawab, sudah kami terangkan. Ini masih awal dan kami masih mendalami untuk yang 3 ini dulu, ya. Apa dan bagaimananya mohon ditunggu. Pak, dari total nilai proyek berapa Pak? Kerugian 1,5 itu? Total proyek sekitar 13,2 T. Terkait dengan, kan tadi kan Waskita juga bagian dari konsorsium, ada kemungkinan juga nggak direktur Waskita yang udah ditahan nih, DS itu juga akan diperiksa untuk kasus ini? Kami tidak bisa berandai-andai, ya. Kami tetap menunggu alat bukti. Apabila nanti dari hasil penyidikan kami temukan alat bukti, tentu kami dalami, ya. Untuk berandai-andai saya rasa kita tidak bisa, ya. Oke, lagi. Ini sebelah kanan. Izin mau penegasan aja, Pak Dir, kan tadi disebutkan bahwa modus operandinya itu pengurangan volume ya terkait pengerjaan tol Japek. Nah ini mau penegasan aja, ini terkait apakah dari awal dia markup anggarannya atau memang pengurangan volume. Nah kalau benar pengurangan volume, apakah itu ada dampak secara nyatanya? Maksudnya itu kan tol Japek sendiri gitu, apakah ada dampaknya gitu dengan adanya pengurangan volume itu sendiri pengerjaan? Ya. Yang jelas yang bisa kami sampaikan di sini sebatas pengurangan volume, markup masih kita dalami, indikasinya ada, ya, itu masih kami kaji, ya, tapi indikasinya ada. Ya. Terkait dengan dampaknya itu nanti ahli aja gitu yang menyampaikan, ya. Oke, ada lagi yang lain? Isu lain. Pak, saya Rahel dari Kompas.com mau nanya terkait kasus BTS. Kan di konferensi pers kemarin Senin sempat disebut kalau uang 27 miliar yang disita itu terkait perkara WP. Nah, uang 27 miliar itu kan awalnya diserahkan pengacara Irwan Hermawan ya Pak. Nah, sekarang kenapa tiba-tiba disita dengan atas perkara WP itu? Ya, kami menyita berdasarkan keterangan saksi, ya. Ya. Keterkaitannya tentu saja kaitan dengan keterangan-keterangan para saksi tersebut, sehingga kami menyatakan barang itu harus kami sita dan untuk selanjutnya akan kami jadikan barang bukti di persidangan untuk perkara WP. Bahwa itu nanti keterangannya dikaitkan dengan saksi dan bagaimana itu nanti teknis di persidangan kita tunggu, ya. Itu barang sitaan itu status quo, Bu. Ya, itu nanti akan kita uji di persidangan berdasarkan alat bukti yang ada, ya. Pak, izin terkait setelah 1 bulan lamanya Pak, dari pemeriksaan Magdir terakhir Pak, apakah sosok S sudah ada Pak? Ini siapa gitu, karena publik juga menanyakan juga. Lalu terkait apa namanya Mas Yusriski, Jemi ini kan mengalirkan dana ke
Direktur Utama PT BUP. Apakah ada kemungkinan untuk memeriksa pemilik dari PT BUP? Terima kasih, Pak. Pertanyaan pertama tadi terkait sosok S. Itu nanti tunggu di persidangan. Nanti biar yang bersangkutan yang ngomong, ya. BAP-nya ada di situ. Terkait dengan perlu tidak memeriksa si A, si B, si C, tentu saja kami melihat urgensinya. Ada tidak kaitannya dengan kepentingan pembuktian, ya. Mungkin demikian. Pak, satu lagi dong, Pak. Pak, soal kasus tol Japek ini, Pak, apakah akan mendalami di Rut Jasa Marga yang saat ini nggak, Pak, sama di Rut Waskita Karya? Yang kedua, Pak, soal kenapa jusisi tidak dikenakan pasal TPPU, Pak? Karena berdasarkan perkembangan di persidangan, dia beberapa kali menerima duit dari subkon ini. Ini kenapa, Pak? Ya, untuk memeriksa siapa-siapanya tentu saja kami harus melihat keterkaitan dan urgensi, ya. Kalau memang harus kami periksa, pasti kami periksa. Alat bukti cukup, pasti akan kami arahkan, ya. Terkait dengan TPPU, ya kami melihat alat buktinya ada tidak. Kalau tidak ada alat buktinya, ya tidak mungkin kami bisa tetapkan pakai pasal itu. Tapi kalau ada, pasti kami tetapkan, ya. Ini masih berjalan. Lagi satu, dia lagi satu. Izin Pak, saya Aci dari Tribun, izin bertanya sedikit terkait kasus BTS Pak. Lebih tepatnya terkait dengan pekerjaan power system di proyek BTS 4G. Nah itu kan di dalam dakwaan itu ada pernyataan bahwa seluruh pekerjaan power system di proyek BTS 4G ini diserahkan kepada Muhammad Yusrizky, dan itu atas perintah ex-Menkominfo Johnny G. Plate kepada ex-Dirut Bakti Anang Latif. Nah, yang jadi pertanyaan adalah dari penyidikan, apakah Pak Johnny Plate ini memang mengenal Yusrizky secara langsung sehingga sampai memerintahkan pekerjaan power system seluruhnya kepada Yusrizky, atau apakah ada arahan dari pihak lain atau mungkin bisa disebut kong kali kong dengan pihak lain agar proyek power system ini Johnny G. Plate serahkan kepada Yusrizky? Demikian yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Begini ya, perkara ini sudah bergulir di persidangan, ya, dan sudah apa yang muncul di persidangan itu sudah menjadi fakta hukum. Dan kami sebagai penyidik selalu mengikuti dan mencermati setiap perkembangan yang terjadi di persidangan. Ketika fakta-fakta yang muncul di persidangan tersebut harus kami sikapi, pasti akan kami tindak lanjuti, ya. Makanya mari kita lihat perkembangannya, ya. Seperti kemarin kami tetapkan 3, itu diantaranya setelah melihat evaluasi dari hasil pemeriksaan di persidangan. Demikian, Mbak. Ya. Saya kira demikian ya acara press conference pada sore hari ini. Terima kasih rekan-rekan media telah datang di sore hari ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Santi Om.